Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Ya, Ibu doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, minggu kemarin sudah kita isi dengan perkenalan, ya kan? Sudah kenal dengan Ibu? Ya, Ibu harapkan kalian sudah kenal dengan Ibu. Dan Ibu juga sudah mulai mengenal kalian, walaupun hanya melalui video dan foto yang kalian kirimkan. Oh iya, Ibu ucapkan selamat kepada anak Ibu yang sekarang sudah duduk di kelas 10. Nah, baru kemarin kan kalian di tingkat SMP dan sekarang sudah berada di tingkat MA. Tak terasa kan? Nah, jadi mulailah beransur-ansur dirubah cara pikir, cara belajar, tingkah lakunya dari tingkat SMP yang masih suka main-main ke tingkat MA yang mulai serius belajarnya untuk mencapai cita-cita ke depannya. Oke, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan masuk kepada materi, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Jadi silakan disimak video ini sampai selesai. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Dan Ibu ucapkan selamat belajar. Baiklah, pada hari ini kita masuk kepada materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Apa yang terfikirkan oleh kalian jika melihat gambar di atas tersebut? Ya, pemerintah. Apa itu pemerintah? Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara. Selain dari rakyat dan wilayah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama akan kita bahas dulu mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Sebelum kita masuk ke macam-macam kekuasaan negara, apakah yang dimaksud dengan kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Contohnya, ketika kalian sedang menonton televisi, kemudian orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian pasti akan mematikan TV tersebut dan segera untuk belajar. Contoh lainnya juga dalam kehidupan di sekolah. Misalnya kalian datang terlambat ke sekolah. Tentu jika kalian terlambat, kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Kemudian juga di lingkungan masyarakat, ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam, maka wajib melapor kepada ketua RT atau RW. Artinya, setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah,
Inilah contoh-contoh yang menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Lalu, apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Ya, tentu saja negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Salah satunya menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kemudian juga kekuasaan negara menurut Montesquieu yang dikenal dengan teorinya trias politica, yang mana kekuasaan negara itu terbagi 3 juga. Yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang kedua, kita bahas mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Nah, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Pemisahan kekuasaan atau separation of power, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut menjalankan tugasnya secara terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga tersebut. Contoh negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan yaitu Amerika Serikat. Kemudian pembagian kekuasaan atau divisions of power. Pembagian kekuasaan di sini maksudnya memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya, masih ada kerjasama, masih saling koordinasi, jadi tidak terpisah-pisah seperti di pemisahan kekuasaan tadi. Nah, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan ini. Lalu, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia itu? Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan ini terbagi 2 lagi, yaitu pembagian horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.